Ternyata Adam diciptakan dalam 4 tahap selama 120 tahun dan dibiarkan selama 40 tahun lagi. Tahap pertama merupakan kumpulan tanah kering. Tahap kedua berupa tanah liat yang bercampur air. Tahap ketiga Adam memiliki bentuk tanah hitam keras dengan aroma tidak sedap. Dan yang terakhir adalah tahap tanah mengering seperti tembikar. Setiap tahap terjadi dalam kurun waktu 40 tahun. Inilah kisah tentang penciptaan Adam yang belum banyak diketahui oleh kita sebagai manusia keturunannya. Sahabat Baitul Hikmah, sebagai umat muslim, kita semua meyakini bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Sebelum diciptakannya Adam, sudah timbul kontroversi di kalangan malaikat ketika Allah menyampaikan kehendaknya untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya apakah Allah akan menciptakan makhluk yang hanya bisa melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Pertanyaan malaikat ini bukan sebagai bentuk protes yang didasari oleh nafsu, tapi sebagai hikmah dari kejadian di bumi sebelum diciptakannya manusia. Beberapa riwayat menyatakan bahwa malaikat mempertanyakan itu karena melihat makhluk yang hidup di bumi sebelum manusia. Makhluk tersebut adalah Al-Hin dan Al-Din yang hidup 2000 tahun sebelum manusia diciptakan dan selalu melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Kemudian Allah mengutus bala tentara dari para malaikat untuk mengusir mereka ke pulau terpencil. Sebagian riwayat juga menyatakan bahwa malaikat mempertanyakan penciptaan manusia karena telah membaca takdir manusia yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Namun, Allah Maha mengetahui apa yang akan diciptakan sedangkan para malaikat tidak mengetahui secara pasti dengan rencana Allah terkait dengan penciptaan manusia. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh muka bumi. Maka keturunan Adam nantinya akan terlahir sesuai dengan jenis tanah tersebut. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, atau campuran dari warna tersebut mewakili warna dari tanah yang diambil. Dari mereka pun akan lahir keturunan yang lembut dan keras serta campuran dari keduanya yang mewakili karakter tanah yang diambil dalam penciptaan Adam. Untuk memulai penciptaan Adam, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi sebagai bahan utama penciptaan manusia. Ketika Jibril tiba di bumi dan akan mengambil tanah darinya, maka bumi menolak dengan mengatakan bahwa bumi berlindung kepada Allah dari Jibril yang akan mengambil tanah darinya sehingga membuatnya cacat. Maka kembalilah Jibril ke hadapan Allah dan menyampaikan kejadian tersebut. Selanjutnya, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk mengambil tanah dari bumi. Namun Mikail mendapat perlakuan yang sama dari bumi. Akhirnya, Allah mengutus malaikat maut, Israel, untuk melaksanakan tugas tersebut. Ketika malaikat Israel sampai ke bumi dan akan mengambil tanah, bumi pun berkata seperti yang dikatakan kepada Jibril dan Mikail. Namun, Israel tidak kehabisan akal. Malaikat maut itu pun menjawab bahwa dia juga berlindung kepada Allah jika harus kembali ke hadapan Allah tanpa melaksanakan tugasnya. Israel pun diperkenankan bumi untuk mengambil tanahnya dari beberapa tempat dengan berbagai jenis warna dan karakter tanah. Setelah tanah berhasil dikumpulkan dan dibawa ke langit, maka penciptaan Adam, manusia pertama pun dimulai. Inilah tahapan pertama dari penciptaan Adam yang masih berbentuk bermacam-macam tanah yang dikumpulkan menjadi satu. Tahapan ini disebut dengan turab yang berarti debu atau tanah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa proses dalam tahap pertama ini memakan waktu 40 tahun. Tahap kedua penciptaan Adam adalah dengan ditambahkannya air ke kumpulan tanah tersebut sehingga menjadi tanah yang lengket. Tanah yang lengket atau biasa dikenal dengan tanah liat tersebut merupakan tanah yang lunak yang mudah dibentuk. Allah sendiri yang membentuk fisik Adam dengan kekuasaannya yang disaksikan oleh seluruh penduduk langit agar tidak ada yang meremehkan ciptaannya meskipun terbuat dari tanah. Perlu kita ketahui bahwa makhluk yang berada di sekitar tempat penciptaan Adam adalah malaikat dan iblis yang Allah ciptakan dari cahaya dan api. Cahaya dan api memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia jika dibandingkan dengan tanah yang menjadi tempat pijakan kaki.
Namun, Allah mengangkat derajat unsur tanah melalui penciptaan manusia. Dalam Al-Quran, bentuk manusia pada tahap ini disebut dengan tin yang berarti tanah yang sudah bercampur dengan air. Tahap ini juga membutuhkan waktu 40 tahun sehingga terbentuk fisik manusia pertama yang masih dalam bentuk tanah. Tahap ketiga dari penciptaan adalah berubahnya tanah basah yang sudah dibentuk menjadi tanah yang keras. Tidak hanya menjadi keras, warnanya pun berubah hitam dan mengeluarkan bau yang busuk. Fenomena tersebut menegaskan bahwa tanah yang digunakan untuk menciptakan Adam memiliki banyak jenis dan karakter. Tahapan perubahan tanah dalam penciptaan manusia memberikan indikasi bahwa sifat manusia akan sangat beragam, mulai dari yang baik sampai yang paling buruk sekalipun. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sekarang maupun sejarah terdahulu bahwa terdapat manusia yang sangat baik dan mulia. Tapi juga terdapat manusia kejam yang hina. Pada tahap ini, tubuh manusia masih berbentuk tanah dan belum ditiupkan ruh ke dalamnya. Proses yang ketiga ini dikenal sebagai hamaim masnun yang berarti tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Tahapan ini juga memakan waktu 40 tahun berdasarkan riwayat sebagian ulama. Proses terakhir dalam pembentukan fisik manusia pertama adalah berubahnya bentuk dan karakter fisik manusia menjadi keras seperti tembikar. Pada tahap ini, fisik Adam ketika diketuk akan mengeluarkan bunyi nyaring layaknya tembikar. Adapun warna hitam dan bau tidak sedap pada fase sebelumnya telah hilang dan berubah menjadi bentuk yang hampir sempurna. Tahap ini memperlihatkan fisik manusia seperti yang kita ketahui sekarang dengan berbagai macam detailnya, namun masih dalam bentuk tanah yang sudah kering dan mengeras. Tahapan ini disebut dengan fakhor yang berarti dari tanah kering seperti tembikar. Bentuk ini merupakan bentuk yang paling sempurna sebagaimana bentuk manusia yang kita kenal seperti sekarang, namun fisiknya masih berupa tanah yang kering. Setelah menjadi bentuk yang sempurna ini, fisik Adam dibiarkan lagi selama 40 tahun sebelum akhirnya ditiupkan ruh ke dalamnya. Keempat tahapan penciptaan Adam tersebut masih dikenal dengan fase awal penciptaan manusia yang selanjutnya diikuti oleh fase kedua penciptaan. Ketika fase pertama ini selesai dan Adam masih dalam bentuk jasad keras berupa tanah, sebagian riwayat hadits mengatakan bahwa malaikat dan iblis mendekat dan memperhatikan makhluk baru yang hampir selesai ini. Bahkan, iblis berkomentar bahwa pada makhluk baru ini terdapat banyak rongga sehingga iblis berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak bisa mengendalikan diri. Iblis lebih sering mengamati jasad Adam karena merasa bahwa makhluk ini nanti akan menjadi saingan bagi iblis. Kelakuan iblis ini sangat masuk akal karena iblis diciptakan dengan nafsu, berbeda dengan para malaikat. Fase kedua ditandai dengan ditiupkannya ruh ke dalam jasad Adam. Masuknya ruh ke dalam jasad Adam juga melalui beberapa tahapan, jadi ruh tidak langsung masuk dengan cepat memenuhi jasad. Ketika Allah telah meniupkan ruh itu pun masuk melalui kepala Adam. Hal pertama yang dilakukan Adam ketika ruh baru sampai di kepala adalah bersin. Kemudian malaikat meminta Adam untuk mengucapkan Alhamdulillah. Adam pun membaca hamdalah yang dibalas malaikat dengan Allah merahmatimu. Ketika ruh itu sudah mengisi bagian mata, maka terlihat oleh Adam buah-buah yang segar di surga. Ruh itu kemudian turun mengisi bagian perut Adam sehingga muncullah rasa lapar dari perutnya. Ini juga merupakan bagian nafsu yang tidak dimiliki malaikat. Karena merasa lapar, Adam ingin berusaha menggapai buah-buahan surga yang dilihatnya meskipun ruh belum sampai ke kakinya. Peristiwa inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia memiliki sifat yang tergesa-gesa. Ruh kemudian melanjutkan tugasnya sesuai perintah Allah untuk memenuhi jasad Adam hingga ruh tersebut dengan sempurna masuk ke dalam tubuhnya. Beberapa riwayat mengatakan bahwa proses Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam memakan waktu 40 tahun lamanya. Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta atau setara dengan tinggi 30 meter. Berbeda dengan manusia pada zaman sekarang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta dan akan terus berkurang pada anak keturunannya hingga hari kiamat. Namun,
Pada hari kebangkitan, semua manusia akan dibangkitkan dengan tinggi yang sama dengan Adam ketika pertama diciptakan. Setelah sempurna penciptaan Adam, Allah memerintahkan Adam untuk menemui para malaikat dan mengucapkan salam. Salam Adam dengan malaikat itulah yang sekarang dikenal dan digunakan oleh semua umat muslim ketika bertegur sapa. Allah kemudian mengajarkan nama benda-benda langit dan bumi kepada Adam sebagai bekal untuk menjadi khalifah di muka bumi. Hal ini tidak diajarkan oleh Allah kepada para malaikat dan iblis untuk memberikan keutamaan kepada makhluk baru yang Allah ciptakan. Selesai Allah mengajarkan banyak hal kepada Adam, Allah pun meminta para malaikat untuk menyebutkan nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada Adam, namun para malaikat tidak mampu untuk menyebutkannya. Kemudian, Allah meminta Adam untuk menyebutkan semua nama-nama yang telah diajarkan oleh Allah kepada para malaikat dan iblis. Selanjutnya, Allah meminta semua malaikat dan iblis yang berada di tempat itu untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam untuk menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang telah Allah ciptakan. Maka semua malaikat pun langsung memberikan sujud penghormatan atas perintah Allah. Namun, ada satu makhluk yang enggan dan menolak untuk bersujud, makhluk itu adalah iblis. Mengapa iblis menolak untuk sujud kepada Adam, sedangkan para malaikat menerima perintah itu tanpa bertanya? Kisah tentang Adam dan iblis akan disajikan di video selanjutnya pada serial Kisah Nabi Adam. Pastikan sahabat Baitul Hikmah untuk subscribe dan menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan dari kisah-kisah menarik yang belum banyak diketahui.